Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap kalian tetap berdoa agar apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami dengan baik. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar rumah dulu kalau tidak penting banget ya. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Melakukan kegiatan di rumah saja dengan keluarga terdekat kita. Dan pastinya tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah materi bahayanya akhlak tercela dari sifat riya dan nifak. Kenapa sih kita harus belajar bahayanya akhlak tercela dari riya dan nifak? Karena kita harus mengetahui apa sih pengertiannya riya dan nifak itu. Terus kalian dapat mengetahui dalil nakli ataupun akli dari bahayanya sifat riya dan nifak. Dan pastinya kalian akan tahu dampak negatif dari perbuatan akhlak tercela riya dan nifak ini. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui apa hikmah orang yang menghindari perbuatan tersebut. Karena perbuatan riya dan nifak itu akhlak tercela, akhlak yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu punya cuplikan video sedikit, kalian bisa lihat dan pahami dari contoh perbuatan riya dan nifak. Saya sumbang 100 juta. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dari perbuatan riya dan nifak. Sekarang Bu Ulia akan menjelaskan pengertian dari perbuatan riya. Nah, riya itu apa? Ya, dalam bahasa Arab itu artinya memamerkan atau memperlihatkan. Kalau dalam bahasa Arab sudah diartikan memamerkan atau memperlihatkan, kita dapat mengartikan secara istilahnya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, entah itu barang ataupun perbuatan yang baik, dengan maksud agar perbuatannya itu dilihat oleh orang dan orang itu memujinya. Inti dari pengertian riya adalah orang yang melakukan sesuatu yang baik ataupun barang yang baik, memperlihatkannya terhadap orang lain agar mereka yang melakukannya itu dipuji oleh orang lain karena merasa dirinya yang paling baik. Selanjutnya adalah pengertian dari nifak. Nifak itu berasal dari kata nafiko al-yarbu, artinya adalah lubang hewan sejenis tikus. Dalam lubang ini ada 2 lubang. Ia bisa masuk ke lubang yang satu dan ia bisa keluar lewat lubang yang kedua atau lubang lainnya. Lubang tersebut dapat digambarkan dengan orang yang selalu berbuat munafik. Dalam satu sisi dia selalu berbuat baik di hadapan orang lain, tapi dalam sisi lain dia tidak sesuai dengan perbuatannya itu di hadapan orang lain. Di pengantaran kata nifak tersebut kita dapat mengartikan nifak adalah suatu perbuatan yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keimanannya dengan suatu perbuatan atau tindakan di hadapan orang lain. Nah, pada hakikatnya orang yang berbuat nifak atau orang munafik itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, jika ia berbicara, ia berdusta. Yang kedua, jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, jika ia dapat dipercaya, ia berkhianat.
Semoga kalian semua bukan termasuk orang yang berbuat riya dan bukan termasuk orang yang berbuat nifak atau orang munafik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang tersebut agar kita bisa menjalankan sesuatu dengan tenang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ancaman terhadap orang yang berbuat riya, termasuk orang yang hendak melakukan ibadah. Dan orang yang berbuat riya, Allah akan mengancamnya sebagai pendusta agama. Wow, na'udzubillahi min dzalik ya. Salah satu dalil nakli yang terkait dengan perbuatan riya ini sudah difirmankan Allah melalui Quran surat Al-Ma'un, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini dalilnya, kalian bisa baca. Nah, kita mulai dari ayat yang keempat. Fawailul lil musallin, artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, karena ia berbuat riya. Tidak hanya contoh dengan orang yang riya dalam sholatnya, kita bisa contohkan seperti orang-orang yang menyantuni anak yatim. Dia memperlihatkan sesuatu baiknya itu melalui kegiatan sosial medianya. Dia menyebutkan berapa nominalnya, berapa jumlah anak yatimnya. Dengan hal tersebut dia merasa bahwa dirinya yang paling baik, dia yang bisa menyantuni anak yatim. Padahal kan bukan. Kalau kita ikhlas menyantuni anak yatim, kita tidak perlu menghumbar-humbar kebaikan kita. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang baik tidak selalu orang yang memperlihatkan kebaikannya di hadapan orang lain. Karena kalau sudah seperti itu, salah satu juga termasuk orang yang berbuat sombong. Padahal orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Dari dalil nakli perbuatan nifak, kita bisa sebutkan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ia berkata pada dirinya, akulah orang yang beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka akan mengatakan, akulah sependirian denganmu, dan kami hanya berolok-olok. Maksudnya adalah, jika ia bertemu dengan orang yang beriman, dia akan mengaku iman. Tapi jika dia kembali ke syaitannya, dia akan kembali dengan perbuatan yang munafik. Pengertian sudah, dalil sudah, contoh atau ciri-ciri sudah. Selanjutnya adalah perbedaan dari perbuatan riya dan nifak. Apa sih perbedaan perbuatan riya dan nifak? Nah, riya ini mempunyai ciri-ciri seperti tadi. Berbuat kebaikan guna untuk dipuji orang lain atau orang yang berbuat sum'ah. Kalau nifak, yaitu orang yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataannya dia, atau setiap berkata berdusta, berjanji mengingkari, dan yang ketiga berkhianat saat dipercayai. Dan yang pasti perbuatan riya dan nifak ini tidak ada bedanya ya, cuma beda dalam kategori pengertian saja. Padahal sama-sama akhlak tercela, yaitu akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya dari perbuatan ini tidak ada, tapi hikmahnya menghindari perbuatan ini ada. Kita selalu tenang karena kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersih hati karena kita tidak pernah memikirkan sesuatu apa sih yang harus kita perlihatkan kepada orang lain agar kita dipuji. Kita nggak akan seperti itu. Mendapatkan pahala meskipun kita nggak tahu ya, karena pahala memang Allah semata yang tahu. Karena jika kita tidak melakukan akhlak tercela, pasti Allah akan memberi jalan yang terbaik untuk kita. Dan masih ada hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu hikmahnya, ngapain kita berbuat? Janganlah ya. Karena
Akibat buruknya itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Kita selalu tidak tenang. Kita amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya amalan kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga dapat dosa atau azab pedih dari Allah karena sudah berbuat riya dan nifaq. Nauzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang berbuat riya dan nifaq tersebut termasuk orang-orang kafir. Dan kafir sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selalu berpendirian teguh, berpedoman yang tinggi terhadap Al-Qur'an dan hadis agar kita selalu ditunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang baik dan terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut. Baik, itulah sedikit pengantaran materi yang kita pelajari pada kali ini, bahayanya sifat riya dan nifaq. Semoga kalian bisa menangkap pemahaman yang baik dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Silahkan amati di lingkungan kalian orang-orang yang berbuat riya ataupun nifaq. Dan tugas ini termasuk tugas harian kalian yang seharusnya minggu ini kita pertemuan ulangan, itu bisa buat nilai kalian. Jadi silahkan kalian mengerjakannya dengan serius dan sesuai apa yang kalian amati. Setelah kalian amati, kalian bisa menganalisis berbentuk deskripsi apakah itu termasuk perbuatan riya ataupun termasuk perbuatan nifaq, dan kalian kirimkan ke email Bu Ulya dalam bentuk file dokumen. Paham? Paham, pastinya paham karena muridnya Bu Ulya kan pandai-pandai ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini melalui study online. Semoga apa yang Ibu sampaikan terhadap kalian bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan stay di rumah aja. اللهم ادفع